Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel dan formulir di dalam HTML. Baik, untuk persingkat waktu saya langsung masuk saja ke materinya. Saya buka Visual Studio-nya ya. Kemarin kita udah belajar Visual Studio ya. Oke, kita buat nama file barunya dengan cara mengklik tanda tambah ini, new file. Oke, kita buat di sini tabel gitu ya, atau praktikum 2 aja. Praktikum 2.html gitu ya. Oke. Nah, tabel pertama buat struktur tag HTML dulu. Berarti kita tekan tanda seru gitu. Tekan tanda seru, enter. Nah, udah jadi ya. Oke, kita buat di sini judulnya tabel gitu aja ya. Tabel gitu ya. Oke, berikut di antara tag body kita akan mengisi terkait dengan tabel. Nah, tabel tadi dari teori kita akan lihat ada namanya. Kita buat dulu tag tabel gitu. Tabel. Nah, di antara tag tabel kita buat headnya, hit gitu. Itu berarti judul tabel ya. Jadi kalau kita buat sini ini judul tabel gitu ya. Oke. Kemudian kita buat lagi tbody gitu ya. Tbody. Nah, tbody di sini adalah konten dari tabel ya. Jadi ini konten tabel. Kemudian yang ketiga adalah tput. Ya. Berarti footer dari tabel ya. Nah, ini saya buat keterangan begini biar nanti bisa jadi catatan ya. Footer ya. Footer dari tabel. Oke. Nah, di sini udah ya. Sekarang kita tinggal susun tabelnya. Judulnya tadi tugas kita diminta seperti tadi tugas kita seperti ini ya. Latihan kita seperti ini. Ini saya buat ya. Susunlah tabel berikut. Nah, gitu. Berarti yang pertama saya susun itu adalah judulnya dulu. Ya. Jadi kita bisa membuat dengan cara menuliskan dengan di tabel 1. Nah, gitu. Dulu tadi daftar nilai mahasiswa. AKN gitu ya, cukup itu aja lah. Jadi komputer akuntansi. Oke, itu judulnya. Nah, untuk memastikan ini jalan, kita jalankan dulu apa? Sampai P-nya aja ya, kita jalankan dulu. Oke, jalankan sampai P Anda seperti biasa. Ya. Start. Tuh, ini start lagi. Oke, sekarang kita minimize ini. Nah, berikutnya kita jalankan di browser kita. Browser terbaik kita apa? Misalnya nanti biar tinggal di refresh saja. Ini jalankan localhost /aabw gitu. Kemarin gitu ya. Praktikum 2, enter. Nah, oke. Tabel daftar 1. Covernya sudah. Oke. Kemudian kita masukkan kolomnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Pertama kita buat dulu tabelnya ya. Dengan cara menuliskan sini. TR. Berarti kita buat baris. Oke, baru kita buat kolom. TD gitu. Nah, ini kolom 1. Berarti kolom 1 namanya apa? NIM nama ya. Kita buat NIM. Baru kolom kedua, setelah itu kita copy aja. Ctrl Shift D, Ctrl Shift D. Nah. Oke, kalau dia online nggak bisa ya. Oke, ini copy. Nah, kopikan aja lah secara manual gini lah ya. Oke, ada 4 tadi ya. NIM nama, nilai, mutu. NIM nama, nilai, mutu. NIM nama, nilai, mutu. Oke. Kemudian kalau kita jalankan ini sepertinya belum ada kelihatan pengaruh, padahal sebenarnya sudah. Nah, kenapa? Karena kita belum buat bordernya. Oke. Jadi kita isi di tabel, di tag table, di situ kita style ya, atau langsung aja border gitu. 1 gitu ya. Oke. Jadi itu garisnya simpan.
baru refresh lagi. Nah, udah jadi ya. Oke. Berikutnya kita isi baris di isinya, konten ya. Berarti di situ masuk di T-body gitu ya. Ya, kita lihat tadi formatnya seperti apa ya. Kita lihat dulu formatnya tadi. Nah, ini. Oh, ini judul ada satu lagi ya. Oke. UTS WAS gitu kan. Ini kan dibagi dua nih kolomnya. Oke. Nah, berarti bisa kita sisipkan di atas sini ya. Buat lagi TR. Oke. Nah, kita buat TD. TD berarti TD di sini sebenarnya adalah mewakili TD yang ini ya. Tapi di sini nanti kita menggabungkan kolom barisnya. Berarti di dalam tag TD yang di atas kita buat namanya perintahnya call span. Nah, berapa baris yang mau kita gabung? 2, berarti 2 gitu. Nah, kemudian TD berikutnya apa? Di sini. Ini TD lagi. Nah, di sini sebenarnya masih kosong. Kosong maksudnya ini kan digabung ya, di merge kolomnya ya. Nama juga begitu. Oke, berarti di sini kita buat lagi apa? Call span 2. Sedangkan di nilai kan di sini ya. Kita buat lagi TD-nya. Nah, nilai di sini kan sebenarnya ada namanya UTS ya. Kita copy lagi. Kita copy lagi. TD sini UAS gitu kan. Oke. Baru yang terakhir apa? Mutu. Ya. Oke, mutu. Mutunya kan nggak perlu di sini kalimatnya kan. Berarti ini kita di call span lagi. Ya, di sini di call span lagi di mutu. Call span gitu 2. Nah, sedangkan dinilai karena dia menjadi kolom yang digabung kita menggunakan kebalik ya. Ini call span bukan row span sini ya. Row span ini row span barisnya ya. Sorry maaf tadi. Nah, ini row span juga 2. Nah, ini kolomnya kita gabung. Nah, di sini baru call span ya. Call span ini 2. Nah, ini kan sudah pas ya. Ini 4, ini 5 gitu kan. Ya, nah, tapi karena ini kosong dan ini merupakan hanya merge, berarti ini kita buang aja ini ya, yang nggak ada guna gitu ya. Ini tadi hanya untuk mendeteksi aja. Oke, yang kita tambah cuman UTS WAS karena itu yang ada di baris kedua dalam judulnya. Oke, seperti ini. Coba kita running. Nah, ini ya. Oke, seperti itu ya. Berikutnya untuk mengisi T-body ya. Body kan kontennya ya. Kontennya maksudnya yang ini. Nah, ini yang di name ya, nama, UTS, WAS, nilai mutu gitu. Oke. Kita isi pertama, kita mulai dari di dalam T-body-nya sini. Jadi kita mulai lagi TR. Kemudian kita isi TD. Yang pertama tadi NIM-nya berapa? Misalnya J3JN 2000 ya, kita buat asal aja ya, contoh aja kok. J3JN 2001 misalnya ya. J3JN 2001. Oke, yang kedua adalah TD TD nama ya, nama misalnya tadi di situ apa namanya? Abidin. Yang kedua UTS, nilainya berapa ya? Nah, tinggal isi TD, berapa nilai UTS-nya itu? 60. Sedangkan nilai UAS-nya TD lagi, UAS-nya berapa? 55. Nilai mutunya TD lagi, itu mutunya berapa itu? C. Nah, coba kita simpan, baru running lagi, refresh. Nah, udah tersusun ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk menduplikasi ini tinggal kita copy aja. Nah, ini copy satu mulai dari TR-nya ya. Copy gini. Nah, ini copy, taruh di bawahnya, enter, paste. Nah, gitu. Oke, kita ganti J3JN 2 misalnya ya. Namanya siapa itu? Ya namanya siapa aja lah ya. Yang penting kan maksudnya cara mengisi secara manual gitu ya. Cara bahasita itu ya. Kemudian nilainya katakan misalnya 80. Ini
65 ya, katakan B gitu ya. Nah, oke, kemudian untuk berikutnya copy lagi. Nah, ini taruh lagi, paste gitu, ganti lagi misalnya NIM-nya J3 2003 misalnya ya. Oke. Ini misalnya Muhammad Ali gitu ya. Nah, nilainya misalnya 70, ini 85, ini nilainya A misalnya ya. Oke, cukup 3 aja lah ya sebagai contoh aja kok ya. Oke. Nah, ini biar rapi, ini 2, ini 3 gitu ya. Ini hanya data aja ya. Oke. Simpan, jalankan. Nah, ini udah masuk ya. Nah, sekarang tinggal kita setting sesuai dengan kemauan yang ini. Ini warnanya agak biru gitu ya. Biru berarti kita ganti warna biru judulnya di atas. Berarti kita setting di mana? Di T-Hit. Nah, itu gunanya tadi, sini. Nah, T-Hitnya mana? T-Hit, nah ini ya. Kita ketik dengan style gitu, kasih background color gitu. Background color gitu. Mendekati biru tadi ya. Oke lah yang ini aja. Oke. Kita simpan, jalankan lagi. Nah, jadi ya. Sekarang tinggal kita buat alignment text. Teksnya rata. Center misalnya. Oke. Nah, maksudnya biar biasa kita ngolah-ngolah. Nah, udah selesai. Oke. Berarti untuk tugas 1, nah ini udah selesai ya. Kita bisa rubah lagi, ini hanya jadi H4 misalnya. Biar lebih kecil headingnya itu. Nah, ini kan H4, bawa kursor ke sini, ganti H4 gitu. H4. Nah, ini otomatis dia diganti juga sebagai tag penutup H4-nya. Refresh lagi. Nah, makin kecil ya. Kalau kita mau lebarin sebenarnya bisa ya tabel itu. Oke, bisa kita buat misalnya width ini. Style width. Nah, bisa dilebarin pakai style aja kalau nggak ketemu dia. Oke, 400 px misalnya. Nanti kita lihat aja, nggak usah khawatir, salah coba lagi. Nah, gitu ya. Oke, dan seterusnya. Ini pun bisa kita atur, 60 ini mau rata tengah gitu. Berarti kita pakai apa? Text alignment gitu ya. Nah, tapi nggak usah lah ya. Nanti Anda coba sendiri aja. Oke. Nah, kemudian yang berikut tugas kedua adalah ini. Kita buat POM. Nah, POM nama. Oke, berarti kita buat nama dulu ya. Nama, kemudian gender gitu kan. Hobi, akses asal kota, pesannya apa gitu ya. Upload file gitu. Oke. Pertama yang kita buat di sini, oke, kita buat dalam satu tempat aja boleh ya. Kita buat di sini. Nah, di sini. Oke, berarti di sini kita buat POM. Klik POM gitu, enter. Nah, di antara POM itu nanti sebenarnya kalau kita udah belajar PHP, kita akan menggunakan actionnya apa? Ada get, post apa gitu kan. Oke, nanti kita belajar itu ya, masuk di PHP. Kalau ini sekarang biar aja standar seperti ini. Oke, formulir yang pertama kita gunakan, kita pakai misalnya nama. Berarti kita ketik nama, baru tag input, gini. Nah, coba kita jalankan aja nih dulu ya, berubah nggak? Nah, ini udah ada nama kan? Nah, jadi biar dia ini berubah, kita bisa buat garis ini break sekali, BR, kemudian kita kasih HR. Nah, HR itu garis horizontal ya. Nah, seperti ini, biar tahu pembatas aja gitu ya. Oke, baru kita buat nama. Nama, kemudian habis nama Anda gitu misalnya kan. Nama Anda. Kemudian buat yang kedua, NIM Anda gitu ya. NIM Anda, berarti kita buat lagi input. Nah, oke. Tipenya teks. Nah, ini tipenya teks. Berarti nanti ada teks inputan di sini. Coba kita replace. Nah, sini kan. Oke. Nah, tapi kalau begini kan, kalau kita buat lagi satu lagi misalnya, apa tadi yang contoh kasusnya? Gender, male female gitu ya. Gender berarti jenis kelamin, gender. Gitu kita buat input. Nah, di sini teksnya diganti, bukan teks tapi radio. Radio gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, gini. Nah, ini dia lurus. Karena begini kan jelek ya.
Nah, saya pikir lebih baik kita menggunakan tabel. Ya. Contohnya saya gini, coba kita buat tabel gitu. Oke, dalam tabel ada TR lagi sama kayak tadi, baru ada TD. Nah, TD1 itu nama Anda, sedangkan TD keduanya titik 2 gitu. Titik 2, sedangkan TD ketiganya, nah TD ketiganya adalah kita masukkan input tadi. Nah, gitu. Oke, misalnya kita buat input gitu. Nah, di sini ya. Oke. Contoh kita ganti ini nama Anda gitu. Ini kita jalankan save. Nah, gini dia bentuknya nanti. Nah, lebih rapi kan? Oke, sekarang kita sesuaikan untuk yang NIM Anda gitu. Caranya gimana? Biar lebih mudah, ini kan ada input sini, biar kelihatan ya. Ini saya copy aja ini. Saya copy, Ctrl C gitu. Baru paste. Nah, ini NIM Anda. Ini contoh aja. NIM Anda gitu ya. Kemudian di sini teks tetap. Oke, kita save, jalankan lagi. Nah, seperti itu ya. Udah rapi. Oke. Kemudian kita masukkan gender. Copy lagi yang tadi. Nah, di sini enaknya gitu ya. Kita ketikkan gender. Berarti jenis kelamin, tapi tagnya di sini radio ya. Radio. Nah, untuk biar kita lebih enggak ini, inputnya ditekan ke bawah aja ini. TD-nya ditaruh ke bawah biar enak. Nah, input 1, radio di sini apa? Misalnya laki-laki gitu ya. Kemudian yang kedua, inputnya adalah radio juga, bukan radion ya, radio ya. Ini wanita. Nah, gitu. Oke, save, jalankan. Nah, udah berubah kan? Tuh. Jadi tinggal kita pilih gendernya mau laki-laki atau wanita gitu ya. Kemudian habis gender tadi apa? Hobi. Hobi berarti menggunakan pilihan beberapa. Ini kita copy aja lagi nih. Ini TR-nya dari sini. Copy, Ctrl C. Oke, paste. Nah, di sini hobi. Kita ketik hobi gitu. Hobi. Nah, di sini tipenya bukan radio tapi checkbook. Nah, gitu. Ini juga checkbook. Checkbox ya. Oke, nah ini. Kemudian copy, misalnya di sini hobi kita olahraga gitu ya. Olahraga, musik, apalagi. Nah, misalnya lah ini. Ada nggak hobi makan? Nggak apa-apa lah ya. Contoh aja. Nah, ini kalau kita jalankan seperti ini. Ya, kita refresh ulang, simpan, baru refresh. Nah, ini muncul ya hobinya olahraga gitu. Bisa dipilih beberapa ya. Musik, makan gitu kan. Oke. Nah, kemudian habis itu kita cek lagi apa lagi. Oh, ini formnya adalah asal kota. Berarti dia menggunakan combo. Ini namanya combo ya. Asal kota. Oke. Berarti kita copy lagi yang ini, yang tadi ini. Copy, Ctrl C gitu. Masukkan apa tadi? Asal kota ya. Asal kota. Nah, ini misalnya lebih cocok asal kota kan banyak ya. Ya udahlah kita buat agama aja ya, biar lebih mudah agama. Nah, agama berarti kan select ya. Kita bisa menggunakan di TD-nya itu dia tidak menggunakan input tapi select. Ini. Select pasangannya adalah option. Nah, di antara teks select ini kita ketik option. Ini. Oke. Option. Nah, optionnya apa? Misalnya Islam. Berarti di sini kita tulis Islam. Nah, baru copy lagi optionnya. Berapa option? Ada 5 misalnya kan. Copy. Ya, jadi
Tapi di sini kita kosongkan aja ini. Kita kosongkan. Di sini kita buat namanya inputnya tipenya submit. Nah gitu. Ini udah jadi, coba jalankan juga. Simpan, save, jalankan. Nah, kirim kan? Nah ini nggak usah kita pakai. Nih. Oke, simpan, jalankan lagi. Nah kira-kira gitu. Oke. Nah atau Anda menggunakan selain submit bisa Anda gunakan tombol button gini. Button, buat namanya value, simpan. Nah gitu sama aja ya. Oke. Anda bisa jalankan, simpan, refresh. Nah seperti ini. Kemudian bisa nambah satu lagi, misalnya pingin kalimat delete misalnya. Ya. Kita mau di kolom yang sama, berarti ini kita copy aja. Nah di sini buttonnya tetap button tipenya, tapi di sini batal gitu value-nya. Ya. Kita refresh. Nah seperti ini. Oke. Ya. Saya pikir untuk buat tabel dan form sudah jelas ya. Nah sekarang kita akan satu lagi membuat yang berkaitan dengan nih. Nah ini komputer akuntansi. Nah sekarang gimana kita ganti file atau kita di tempat baru ya. Oke kita buat ganti file aja ya. Kita buat di sini, tadi kan ini praktikum 2 namanya. Sekarang kita buat satu lagi. Praktikum 2.21 gitu ya. Hasilnya poin kedua tapi materi kedua. Praktikum 22 gitu HTML ya. Oke. Pertama kita buat lagi HTML-nya dulu. Oke, dengan cara sorry. Nah, ini simpan. Kemudian kita buat di sini apa namanya desain ya, contoh aja ini sebenarnya desain, namanya sih judulnya apa aja terserah lah ya, desain gitu. Nah ini yang harus kita bayangkan tag div-nya tadi ya, kita pakai div di sini. Oke, nah yang perlu kita atur dulu, kita lihat dulu ini ada namanya tag container lah, ini disebut sebagai container ya, yang ini. Nah pertama kita buat dulu div kontainernya. Di sini div 1. Nah ini kita buat ID-nya container gitu ya. Kemudian div berikutnya bisa jadi kita buat div apa yang kalau kita lihat di sini. Ini menu bisa ya, menu bisa konten ya. Berarti kita buat div menu. Oke. Div ID menu gitu ya. Nah, kalau usah dulu kita atur div-nya dulu. Berikutnya adalah div apa lagi? Kemudian div habis menu konten ya. Berarti ID-nya konten gitu ya. Setelah itu div berikutnya ini buat gini. Kemudian div berikutnya adalah kita buat di sini ID footer ya. Nah gitu. Nah selain itu bisa juga kita masukkan div header ya. Header itu judul yang ini yang di atas nih, komputer akuntansi sini ya. Nanti di atasnya ditaruh div satu lagi. Ya di sini kita buat ID-nya header. Nah, jadi kita mudah nanti yang mana yang bermasalah gitu ya. Jadi ini divisi-divisi yang kita bangun, div menu, div container, ya, kemudian div footer. Jadi ada dalam satu div container dia memiliki 4 div, ya. Header, menu, content, footer. Oke, sekarang kita atur. Nah, jadi kita cek dulu nih. Ini komputer akuntansi, judulnya di atas. Oke, berarti di sini pertama ya. Kita bisa buat headernya dengan menggunakan H1 misalnya. Komputer akuntansi gitu ya. Oke. Nah, ini kita jalankan dulu. Nah, ini berarti jalankannya localhost AABW praktikum 22 ya. HTML. Komputer akuntansi baru 1.
Oke, untuk melihatkan warnanya kita atur stylenya di sini ya, header, style gitu, style, kita atur background colornya. Yang penting nanti Anda bisa sesuaikan, tapi saya asal buat aja biar cepat ini ya. Misalnya saya buat core slick. Nah, ini udah digaris ya. Oke. Ini kan penuh selayar ya. Kita rubah dulu ya. Kita rubah di kontennya, kita buat misalnya width-nya cukup style ya, kita buat width. Pakai style aja deh, style width-nya kita pakai 500 px. Oke. Nah, itu baru kita simpan. Nah, ini udah mengecil ya. Oke, karena kontainernya itu berarti kontainer ini hanya berukuran 500 pixel gitu ya. Oke, kemudian ID menu. Berarti ID menu di sini kalau kita lihat ada menu, ada home, ada about, ada kontak gitu ya. Berarti kita bisa buat pertama, oke, kita gunakan span untuk menuliskan kata menunya. Ya. Span di sini, ini menu gitu. Ya. Kemudian kita gunakan tag A. Tag A untuk mengisi ini kita kasih tanda pagar karena belum ada linknya ya. Kalau ada linknya nanti diklik di sini. Menu di sini tadi apa dimintanya? Home, about, kontak. Home. Kemudian about, gitu. About, gitu. About. Kemudian kontak. Sorry. Kita copy. Kontak. Ini contoh membangun desain web. Kita jalankan lagi dulu. Nah, dia ada begini. Ini belum rapi ya, nggak apa-apa. Nanti kita hitung dulu ya. Nah, sekarang karena kita memiliki ini adalah 500, kita lihat dulu konteksnya. Kita bisa lihat di sini. Kalau yang ini kan tidak lebih dari yang kolom ini ya paling berapa gitu ya. Ini nanti kita buat width-nya 100 ya. Oke, ini nanti kita buat width-nya berarti 400 ini yang konten di sini. Oke, ini 400. Nanti 400 ini kita bagi dua, ini 200, ini 200 gitu. Jadi harus tahu kita ukurannya ya. Oke, berarti pertama kita buat dulu ID menunya berukuran 100 ya. Berarti di sini style width 100 px gitu. 100 px. Kemudian konten ya. Kontennya tadi 400 ya. Judulnya apa itu? Konten koma berbasis web. Oke, kita buat sini. Kita pakai span juga lah ya. Span ini. Apa tadi judulnya? Konten koma berbasis web. Konten koma berbasis web. Gitu ya. Selesai. Nah, tentu ini karena dia konten dan nilainya 400, kita buat juga stylenya. Style berarti width gitu ya. Width-nya kita buat 400 px. Nah, kemudian kita hitung tingginya juga. Tingginya berapa ya? Ya, oke, coba 200. Berarti yang kontainer juga nanti di sini di header juga kita itu nggak perlu ya. Di menu kita buat juga 200 ya, height-nya tingginya 200 gitu. Oke. Oke, biar kelihatan langsung kita buat background-nya. Langsung kita rubah background-nya misalnya chain, sedangkan yang ini background color-nya kita ganti dengan dark gray misalnya. Oke. Kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, seperti ini. Ini belum teratur ya. Biar aja, nggak masalah itu ya. Oke, nanti kita atur dengan menggunakan atribut-atribut lainnya lah ya. Oke, sekarang footer kita atur. Footer itu judulnya apa? Di sini copyright AKN. Oke, kita tulis copyright. Nah, kalau yang tanda itu kemarin apa ya kalau nggak salah? Dan pagar 169 ya, 169 koma gitu.
AKN. Saya udah cek bener nggak isinya. Ya benar ya. Oke. Benar ya. Nah, sekarang tinggal kita atur ya bagaimana cara merapikan itu. Oke, ini kita atur 200 px, lupa ya, ini harus ada px ya. Oke, pixel maksudnya ya. Nah, kemudian coba kita running lagi ya. Kita running lagi hasilnya seperti apa. Nah, ini dia. Masih acak kadul ya. Oke, sekarang untuk membuat ini rapi ya, kita butuh namanya Plootlab ya. Kita tambah satu lagi di sini, kita paksa dia tarik ke kiri gitu, Plootlab gitu. Oke, jalankan dulu setelah diganti apa. Nah, ini udah naik ya. Oke. Ini sudah jalan. Nah, ini tinggal kita lihat yang menu home dan about ini. Menu ini kita break sekali ya. Kita kasih BR sekali di antara menu. Mana tadi kalimat menu yang kita find, coba ini. Nah, ini ya. Nanti kita break sekali. Nah, dia. Nah, ini. Oke, ini break. Oke. Kita break. Nah, ini coba di running lagi setelah tambah. Nah, dia udah keputus ya. Berarti yang perlu kita tambah Plootlab lagi adalah di content ya. Sini. Plootlab gitu. Saya jalankan. Nah, ini udah penuh dia selayar. Nah, tinggal bagaimana membuat about ini berurut ke bawah gitu. Berarti soalnya nggak perlu dipikirkan, tinggal kita butuh di situ tag BR ya. Nah, ini BR, BR, ya, ini juga tag BR, biar dia satu-satu ke bawah, pemutus ya, break gitu ya. Oke, kita simpan, jalankan lagi. Nah, gitu ya, ini udah hampir selesai. Sekarang kita rapikan copyright AKN, berarti itu di footer ya, nih ya. Oke, berarti kita buat lagi sini apa? Style. Oke, kita ganti background colornya jadi misalnya ini ya. Oke, kemudian apa lagi? Kita rubah align text align itu rata kiri kanan gitu, center misalnya. Oke, simpan, jalankan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini tinggal kita bagi dua, konten, web berbasis web. Oke, kita rubah dulu warnanya. Konten, berbasis web tadi ini kita rubah kontennya berwarna merah, style gitu, style, color, kita ketik color, nah, color gitu, ya. Warnanya apa kita buat red. Oke, misalnya warna merah nanti tulisannya ini, kemudian posisinya kita buat text line center. Oke, misalnya gitu ya, kita jalankan. Nah, ini center nggak berjalan, kenapa? Karena dipaksa oleh Plootlab ini. Ya. Jadi di sini nggak ini berfungsi. Oke, cukup gitu aja ya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita bagi dua ini. Berarti di situ ada div lagi kan, di dalam div content, misalnya div. Nah, gitu kan. Div ini kita buat ini aja, ID-nya adalah kolom 1 gitu. Kita copy, kita buat div yang kedua. Div kedua, ini kita buat ID-nya kolom 2. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini adalah kita tulis kolom 1 dan ini adalah kolom 2. Nah, gitu. Kita jalankan dulu, refresh. Nah, begini ya. Nah, biar dia masuk sesuai dengan div-nya, ya, kita butuh membuat stylenya lagi ya, dengan menggunakan nanti Plootlab. Ya, kita buat style dulu. Oke, kita bedakan warnanya. Background-nya kita buat itu adalah ini, sedangkan kita tambah lagi Plootlab, gitu ya. Kemudian yang ini kita rubah juga stylenya, style. Background-nya kita ganti, kita buat misalnya warna apa ya, dark gray gitu ya, supaya berbeda aja maksudnya ya. Kemudian kita buat lagi tambahan satu lagi adalah Plootlab gitu. Setelah itu baru kita jalankan. Nah,
Oke, ini masih salah ya. Oke, kita setting kembali ya, kita lihat. Oke, kita atur tinggi dan lebarnya ya. Sepertinya itu masalahnya. Kita buat width 200 ya, px. Sedangkan height-nya juga tingginya itu 200 ya. 200 px. Sini juga gitu ya. Kita tambah 1 ya. Width itu 200 px. Kemudian height-nya itu tingginya adalah 200 px juga. Oke, baru kita coba lagi running. Nah, tapi masih ketimpa ini. Harusnya kan dia di dalam kolom itu kan. Ya. Oke, kita rapikan lagi coba. Oke, untuk mengatasi masalahnya kita coba berikan di sini float lap juga di bawah ya. Kita paksa, kita float lap nih. Oke, kita coba ini jalankan. Ya, gitu ya. Oke, jadi ini sudah berhasil. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi biar ini nggak kelihatan bersatu, mungkin di kolom 2 ini kan kelihatan bersatu nih. Ya. Kolom 2 dengan background belakangnya ya. Mungkin di kolom 2 kita ganti juga warnanya ya. Ini jangan pakai dark gray, tapi bisa misalnya warna apa ya? Yellow coba. Atau tail seperti ini. Jalankan. Nah, oke. Jadi sudah disekat-sekat ya, sudah dipilah. Itu tadi gunanya divisi tadi sama span ya. Jadi dia tidak punya tujuan tertentu, tapi spesifik bisa kita tentukan apa yang menjadi kemauan kita. Oke. Tinggal terakhir kita ratakan ini komputer akuntansi. Kalau warnanya nanti Anda setting sendiri ya. Komputer akuntansi di sini bisa tulis style ya, text line gitu, text line center. Oke, jalankan, copy. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, nanti Anda coba lagi ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.